Ada satu kisah, sebuah misteri yang, wah, sampai sekarang bikin merinding. Ini terjadi di pegunungan beku Uni Soviet, salah satu teka-teki paling mengerikan di abad ke-20. Ceritanya tentang 9 pendaki yang sangat berpengalaman, mereka berangkat, tapi mereka nggak pernah pulang. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di tempat yang dijuluki Gunung Kematian itu? Pertanyaan ini loh, udah lebih dari 60 tahun menghantui semua orang. Dari penyelidik sampai kita-kita yang suka cerita misteri. Yuk kita coba bedah bareng bukti-bukti ganjil yang ditemukan di lokasi yang sekarang kita kenal sebagai Dyatlov Pass. Oke, misteri ini semuanya berawal dari satu petunjuk yang bikin bulu kuduk berdiri. Tenda mereka. Bukan rusak biasa, tapi disobek dari dalam. Coba bayangkan, ada sesuatu yang bikin 9 orang ini begitu ketakutan, sampai mereka lebih memilih merobek tenda dan lari keluar ke suhu dingin yang membekukan. Nah, biar kita paham ceritanya, kita harus mundur sedikit. Kita lihat langsung gimana pemandangan aneh yang pertama kali ditemukan oleh tim pencari. Jadi begini, coba bayangkan Anda jadi tim penyelamat. Anda sampai di lokasi, yang ada cuma tenda yang sepi. Tapi yang aneh, tendanya itu dirobek dari sisi dalam. Dan di salju, mereka nemuin jejak kaki. Banyak di antaranya cuma pakai kaos kaki, bahkan ada yang telanjang kaki. Jejak-jejak itu menjauh dari tenda, menjauh dari satu-satunya tempat aman di suhu yang bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Gila kan? Dan yang bikin tindakan panik ini jadi super aneh adalah, ya, siapa mereka ini? Mereka ini bukan anak kemarin sore yang baru naik gunung, sama sekali bukan. Mereka ini pendaki dan pemain ski yang jago banget loh, dipimpin sama Igor Dyatlov. Mereka semua tahu persis seberapa berbahayanya musim dingin di sana. Nah, ini dia pertanyaannya. Apa yang bisa bikin para ahli ini kabur dari satu-satunya tempat perlindungan mereka tanpa persiapan sama sekali? Oke, kita lihat kronologinya sebentar. Januari mereka mulai ekspedisi. Akhir Januari kontak terakhir. Karena nggak ada kabar, pencarian dimulai. Akhir Februari tendanya ketemu. Tapi jenazah terakhir baru ditemukan bulan Mei. Butuh waktu berbulan-bulan buat nemuin semua orang. Dan ini nambah lagi satu lapisan misteri di tragedi ini. Nah, disinilah ceritanya berubah. Dari yang tadinya cuma tragedi, jadi super aneh. Bukti-bukti fisik yang ditemukan di lokasi itu benar-benar nggak masuk akal. Seringkali malah kontradiktif satu sama lain. Para korban ini ditemukannya terpencar-pencar. 2 orang pertama cuma pakai pakaian dalam, ditemukan dekat sisa-sisa api unggun. 3 lainnya sepertinya mereka berusaha kembali ke tenda, tapi keburu membeku di jalan. Dan yang paling akhir, 4 jenazah ditemukan berbulan-bulan kemudian terkubur di dasar jurang yang penuh salju. Dan ini bagian yang paling bikin pusing. Korban-korban yang di jurang itu cederanya parah banget. Tulang rusuk hancur, tengkorak retak. Kata ahli, kekuatan yang bikin cedera kayak gitu setara dengan ditabrak mobil. Tapi anehnya nggak ada luka luar sama sekali. Nggak ada lebam, nggak ada sobekan di kulit. Gimana coba? Dan keanehannya nggak berhenti di situ. Ada satu korban perempuan yang ditemukan tanpa lidah dan mata. Terus, pakaian beberapa korban lain dites dan hasilnya menunjukkan tingkat radiasi yang nggak normal. Jadi, setiap kita nemu petunjuk baru, rasanya malah nambah pertanyaan baru. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa ada yang setengah telanjang di tengah salju gitu? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh fenomena yang namanya paradoxical undressing. Jadi saat seseorang kena hipotermia parah di tahap-tahap akhir, otaknya kacau dan malah merasa kepanasan luar biasa. Akibatnya mereka secara nggak sadar ngelepasin baju, padahal itu justru mempercepat kematian mereka. Dan apa kesimpulan resmi dari penyelidikan Soviet tahun 1959? Cuma ini, penyebab kematian adalah kekuatan alam yang luar biasa. Nggak jelas banget kan? Itu sama aja kayak bilang, ya pokoknya ada sesuatu yang besar terjadi. Udah gitu aja, kasusnya ditutup, dokumennya disegel bertahun-tahun. Ya jelas dong, kesimpulan yang ngegantung kayak gitu malah bikin orang makin penasaran. Selama puluhan tahun, spekulasi bermunculan. Yuk kita lihat beberapa teori yang paling populer buat ngejelasin apa yang terjadi malam itu. Masalahnya, setiap teori itu ada bolongnya. Contoh, teori longsoran salju. Oke, itu bisa ngejelasin tenda yang sobek dan cedera internal. Tapi radiasinya gak bisa. Terus, gimana kalau ini uji coba militer rahasia? Bisa jadi itu ngejelasin radiasi dan cederanya. Tapi, ngapain juga mereka harus sobek tenda dari dalam? Ada lagi teori soal infrasonik, gelombang suara frekuensi rendah yang bisa bikin panik. Tapi itu sama sekali gak bisa ngejelasin kenapa ada yang tulangnya remuk. Nah, inilah inti masalahnya. Nggak ada satupun teori yang bisa ngejelasin semua bukti.
Semuanya. Setiap jawaban yang ada, pasti ninggalin 1 atau 2 pertanyaan besar. Rasanya kayak kita punya potongan puzzle dari 3 kotak yang berbeda. Nggak akan pernah nyambung. Jadi, gimana kelanjutannya sekarang? Meskipun udah ada penyelidikan baru-baru ini, kasus ini, ya, bagi banyak orang, masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Di tahun 2020, pemerintah Rusia buka lagi kasus ini. Kesimpulan resmi mereka kali ini, penyebabnya adalah longsoran salju tipe slab. Jadi ada lempengan salju padat yang meluncur dan nimpa tenda mereka. Tapi banyak yang merasa jawaban ini masih belum memuaskan. Banyak banget yang masih skeptis. Kenapa? Ya karena teori longsoran itu nggak bisa menjelaskan soal radiasi. Dan yang paling penting, kenapa pendaki-pendaki ahli ini seandainya mereka selamat dari longsoran, nggak balik lagi ke tenda buat ambil perlengkapan? Kenapa mereka malah lari makin jauh ke hutan, yang sama aja kayak lari menuju kematian? Ujung-ujungnya kita kembali ke satu momen kunci yang nggak bisa dijelaskan itu. Momen ketika 9 orang yang jago bertahan hidup di salju malah bikin keputusan yang kelihatannya kayak bunuh diri massal. Mereka kabur dari satu-satunya tempat aman tanpa persiapan apapun, langsung menuju kematian yang sudah pasti di depan mata. Sudah lebih dari 60 tahun berlalu, tapi pertanyaan itu masih sama kuatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di Dyatlov Pass? Kisah ini jadi pengingat yang bikin merinding, bahwa kadang kenyataan itu jauh lebih aneh daripada cerita fiksi. Apapun yang mereka lihat atau alami malam itu, sepertinya adalah sesuatu yang di luar nalar kita.